Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Siang itu dengan luapan perasaan tak menentu, aku hanya duduk berdiam diri, masih menunggu keajaiban sembari terus melantunkan doa tanpa henti. Terus bermunajat, memohon agar segala sesuatu yang sedang diperjuangkan segera menuai titik akhir. Berharap kiai beserta muridnya dapat kembali dengan selamat. Tak terasa waktu terus berjalan. Siang berganti malam, hari pun telah berganti. Namun semua pertanyaan masih menjadi misteri. Bagaimanakah akhir kisah ini? 4 malam sudah kiai dan juga kedua muridnya belum kembali. Hal ini menimbulkan keresahan tersendiri untuk kami masyarakat kampung. Hanya ada satu orang yang mampu untuk tetap tenang, yaitu nenek. Nenekku yang dengan keyakinannya bahwa jika Allah maka akan berpihak pada kebenaran serta memberikan perlindungan dan jalan untuk pulang, meski tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Manusia yang memiliki iman hanya berserah kepada Tuhan, tanpa ada yang lain dan yang lainnya lagi. Kata-kata itu beliau ucapkan setelah ia pulang dari masjid. Dan malam ini adalah malam keempat, namun belum ada kabar apapun dari kiai dan juga kedua muridnya. Meskipun samar terlihat sebuah siratan kesedihan yang tertahan dalam hati nenek. Menunggu cucunya tanpa ada kepastian tentu menjadi luka tersendiri bagi orang yang sudah sangat tua itu. Meluruskan yang selayaknya diluruskan, membenarkan yang mesti dibenarkan, merupakan tujuan mulia untuk dicapai sebuah kelayakan bagi manusia yang sudah meniti jalan kehidupan. Kepedulian tanpa ukuran dan tanpa batas sudah selayaknya dilakukan untuk mengambil peran sebagai sesama manusia dan menjadi pedoman kewajiban demi ketentraman semua penduduk. Malam ini aku masih diam dalam lamunan. Namun tak lama terdengar suara salam dari luar dengan mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Jawabku sambil membuka pintu. Bapak angkatku tiba-tiba datang malam ini, tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Sepertinya Pak Waluyo sudah terpanggil secara batin, dan sudah bisa ditebak. Walau beliau jauh, namun ia sudah tahu semua peristiwa di sini, melalui telepati yang dibacanya dengan perantara jiwa ketujuh putrinya, yaitu Farida. Loh, Bapak dengan siapa Pak datang kemari? Silakan masuk. Aku menyambut Pak Waluyo. Bapak sendirian, Nak? Mana adik kamu? Tanya beliau dengan masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Sebentar Pak, saya panggil. Dek Ida sedang tidur. Jawabku yang memberitahu. Sudah, tidak usah. Kamu saja duduk di sini dengan Bapak. Ada kepentingan yang ingin Bapak sampaikan kepada kamu. Kata Pak Waluyo dengan tatapan serius. Aku duduk menghadap ke arah orang tua angkatku ini, menunggu ia memulai pembicaraan. Dapat kutebak, tentu saja ini pasti menyangkut dunia spiritual, kebatinan yang memiliki hubungan dengan kasus yang tengah terjadi saat ini. Jadi, kamu harus jaga adikmu dengan hati-hati, Nak. Karena ajian Asubaung itu mencari jiwa suci yang ditujukan ke Ida. Penjelasan ayah Farida ini dengan sedikit kecemasan. Loh Pak, kok bisa Farida yang diincar oleh setan itu?
Tanyaku dengan heran. Karena adikmu memiliki darah suci keturunan dari titisan Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Itu yang menjadi kesaktian pamungkas ajian siluman anjing. Jika bisa mencapai kesempurnaan dari darah yang dimiliki oleh adik kamu. Aku sangat terkejut mendengar semua penjelasan ini. Aku masih tak percaya jika semua ini ternyata ada kaitannya dengan Farida. Sekarang aku baru paham. Jika ternyata kelahiran adik angkatku itu masih memiliki penitisan Ratu Pantai Selatan. Pantas saja selama ini ia dapat melihat semua ini dengan gamblang. Dan seperti sebuah sinyal, jika kedatangannya ke sini sudah menjadi utusan untuk mengakhiri kegentingan ini. Pak Waluyo memberikan penjelasan panjang lebar. Jika ternyata ajian siluman itu didapat Pak Panjalu dari hasil menuntut ilmu dari Pantai Selatan. Asubaung adalah wujud keabadian sebuah ajian kesaktian, dan manusia menganut ilmu itu akan menjadi kebal, sakti mantraguna. Jika mengalami kematian, maka raganya akan berubah menjadi siluman anjing dan mengabadi di Istana Laut Selatan. Semua penjelasan Pak Waluyo memberikan wawasan baru bagiku tentang pengetahuan asal-muasal sebuah ilmu hitam dan ilmu kesaktian yang memiliki berbagai macam persyaratan. Ternyata ilmu ini akan sangat sempurna jika sang pemilik ajian ini dapat meminum darah dari seorang gadis yang masih memiliki darah titisan. Obrolan kami yang panjang lebar sampai membangunkan Farida. Kemudian ia keluar kamar lalu menyalami bapaknya dan ikut duduk dengan kami berdua. "Kok bapak malam banget datangnya? Ada masalah apa, Pak?" Farida bertanya dengan nada kecemasan. "Gak ada apa-apa, Nak. Bapak hanya mau menjenguk kamu dan kakakmu. Semua pada sehat kan?" kata Pak Waluyo menyembunyikan tujuan beliau datang kemari. Sebelum Farida keluar tadi, Pak Waluyo sudah memberikan sebuah keris kecil dengan ukiran naga kepadaku. Benda itu beliau titipkan sebagai senjata perlindungan untuk menjaga adikku jika suatu saat nanti bertemu atau sempat bertempur dengan siluman itu. Meskipun hati kecilku ini awalnya menolak, karena aku pribadi sangat tidak suka dengan yang namanya ajimat ataupun barang keramat seperti ini. Namun kini hanya aku tawasulkan bahwa ini hanya perantara sebuah benda dengan kodam di dalamnya. Penolong akan semua kehidupan hanya zat semesta alam. Tiba-tiba terdengar titir kentongan memanggil semua penduduk. Bunyi yang menjadi pertanda jika ada kegentingan yang tengah terjadi malam ini. Kami semua berhamburan keluar rumah menuju sumber suara kentongan itu. "Pak, ada apa ini?" tanyaku pada salah satu warga yang ada di situ. "Saya juga nggak tahu, Gus. Mari bareng ke sana." Aku kemudian mempercepat langkah ketika kulihat kerumunan orang di simpang jalan menuju pemakaman itu. Terlihat orang-orang itu mengelilingi sesuatu di tengah-tengah mereka. Apapun itu, ingin rasanya segera sampai ke sana dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sesampainya di kerumunan, aku langsung menerobos masuk kerumunan warga. Terlihat Kang Armani yang masih duduk memangku Pak Kiai yang terpingsan, dengan darah yang keluar dari sudut bibir juga hidung beliau, menandakan luka dalam tengah diterima oleh Pak Kiai. Sementara sang anak masih terlihat kepayahan dengan nafasnya yang masih ngos-ngosan. Ia nampak berusaha memulihkan tenaga. Suasana begitu hening, sampai tidak berapa lama terdengar dalam tangis suara Kang Armani mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Terlihat tangannya dengan gemetar menutup mata ayahanda yang berpulang ke rahmatullah. Semua warga masih tertegun menyaksikan itu. Belum ada yang berani mendekati jasad itu. "Mari diangkat saja," pintaku pada seluruh warga. Lalu mereka semua menyambut tubuh Pak Kiai, dan aku memapah Kang Armani yang dibantu oleh Arif adiknya. Kami semua langsung membawa pulang ke rumah mendiang agar segera disucikan jasad itu, lalu mengkafaninya.
Beberapa warga juga sudah bertugas menggali makam malam itu juga. Terlihat Kang Armani pun ikut memandikan almarhum dengan tatap kesedihannya. Terlihat juga Bu Iyai ibunya dan kedua adiknya yang sangat dirundung kedukaan terduduk dalam tangis. Aku ikut mengguyurkan air bunga itu, menggotong tubuh yang sudah mulai kaku, meletakkan ke sebuah meja yang sudah ditempatkan kain kafan. Kapur barus juga kapas di sana. Mbah Muhroji selaku sesepuh desa langsung membungkus jasad itu, diikat membentuk pocong. Lalu kami semua mengangkat dan menaruhnya di dalam keranda, menutup dengan kain hijau bertuliskan kalimat syahadat. Setelah mendapatkan izin dari Kang Armani, keranda itu digotong menuju masjid untuk segera disolatkan. Sholat goib pun selesai tepat pukul 3 dini hari. Semua prosesi itu diarahkan langsung oleh anak tertua almarhum. Dan hingga sebelum subuh, semua warga sudah menyelesaikan pemakaman Pak Kiai. Sebuah kematian telah terjadi sebagai bentuk perjuangan mulia yang hanya ingin menolong manusia agar dapat ketenangan dalam alam baka. Namun justru takdir ini menjadi perjalanan akhir beliau. Beliau selalu memanusiakan manusia, maka jamaah menyambutnya sebagai syuhada ilahi. Seluruh prosesi pemakaman beliau dimudahkan Tuhan. Semua proses sangat cepat hingga tanah menutup jasad beliau. Sehabis sembahyang subuh, aku menuju rumah duka, membacakan tahlil juga Yasin dengan seluruh warga. Pagi itu aku hanya duduk di samping rumah mendiang, melihat warga yang mulai sibuk mempersiapkan makanan juga tempat untuk para pelayat. Ingin rasanya menanyakan perihal abangku. Kenapa tidak ikut pulang dengan Kang Armani? Apa dia baik-baik saja? Atau malah sebaliknya? Namun tiba-tiba pundakku ditepuk oleh Kang Armani yang lalu duduk di sebelahku. Sehabis ini aku mau nyusul Masmu. Dia masih di sana. Aku hanya pulang antar Bapak. Katanya memberitahuku. Kang, biar aku saja. Tuntun saja aku ke sana. Di sini tentu keluarga masih sangat membutuhkan sampean, Kang. Kataku membalas perkataannya. Ini kehendak. Ini harus segera diselesaikan. Bapak sudah waktunya kembali. Hanya tinggal kita yang masih hidup melanjutkan perjuangan beliau, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Imbuh Kang Armani. Iya Kang, kapan kita berangkat? Tanyaku kembali. Nanti aku kabari Gus. Kamu pulang dulu. Minta restu pada Mbah Pairah. Hanya itu yang bisa jadi penuntun. Aku pulang ke rumah, menyampaikan apa yang akan kami berdua lakukan untuk kembali ke dalam dimensi astral, menyelesaikan yang belum terselesaikan, membawa kembali pulang yang mesti dibawa pulang, dan hanya restu dari nenek yang mesti aku bawa. Doa itu yang akan melindungi di mana kaki ini akan berdiri nanti. Sesampainya aku di rumah, belum lagi langkah kakiku menginjak pelataran, kulihat dari kejauhan abangku berjalan dari arah yang berlawanan. Langkahnya terlihat gontai, tertunduk lesu sembari melihat jalanan tanah yang bertata bebatuan. Ia terlihat seperti memiliki beban dan kedukaan yang sangat berat. Aku dapat merasakan sebuah kehilangan yang mendalam tengah dialaminya, yaitu berpulangnya sang guru. Hal itu wajar terjadi, karena sedari kecil Mas Pur dan Kang Armani menekuni pendidikan keagamaan dan kebatinan di bawah asuhan Pak Kiai. Pak Kiai sendiri selain menjadi guru, merupakan pengganti sosok ayah untuk abangku. Ilmu serta bimbingannya lah yang mengantarkan jati diri abangku sampai detik ini. Maka tak heran jika kepergian Pak Kiai memberikan pukulan telak bagi jiwa dan batin Mas Pur. Mas, sapaku kepadanya. Iya Le, ayo masuk ke rumah. Kepulangan Mas Pur disambut gembira oleh nenek. Rasa syukur dan rona kebahagiaan yang dirasakan beliau terpancar sangat jelas. Setelah Mas Pur menyalami nenek dan Pak Waluyo, kami semua duduk mendengarkan apa yang telah Mas Pur lewati di dalam sana
selama berhari-hari. Mas Pur bercerita bahwa ternyata pertarungan itu sampai sekarang belum usai. Di saat Kang Armani mengantarkan ayahnya yang terluka parah, Mas Pur gagal melanjutkan pertarungan. Hal itu disebabkan karena siluman anjing itu menghilang. Setelah nyawa yang menjadi pelindung raga Pak Panjalu hanya tersisa 1. Sementara 6 siluman Asubaung penjaga raga Pak Panjalu sudah berhasil mereka musnahkan. Tadi Kang Armani berencana untuk menyusul ke sana denganku, Mas. Ujarku setelah mendengar ceritanya. Aku pulang karena sosok itu menghilang. Kita harus waspada, karena jelmaan siluman itu pasti akan menuntut balas pada warga di sini. Sejenak kami tersentak mendengar kata-kata Mas Pur. Bisa kami bayangkan dampak peristiwa ini pada warga. Ketakutan dan suasana yang mencekam pasti lebih mengental. Ketidaknyamanan pun pasti semakin menyelimuti kehidupan warga di desa kami. Jadi selanjutnya gimana, Mas? Tanyaku pada Mas Pur. Sebentar lagi aku ke rumah Pak Bayan agar beliau segera mengumumkan kepada warga supaya mereka lebih waspada. Setelah Mas Pur berusaha untuk menenangkan dirinya dengan minum kopi dan menghisap sebatang rokok, ia beranjak ke rumah kepala desa, memberitahukan jika sosok siluman itu masih belum mati. Mas Pur meminta agar berita ini segera disiarkan kepada seluruh penduduk, agar dapat lebih waspada. Karena yang ditakutkan jika dedemit itu kembali dan meneror warga kampung sini. Tidak beberapa lama kemudian terdengar pemberitahuan perihal peristiwa tersebut dari masjid. Warga diminta untuk lebih waspada, karena jika setan dukun sakti itu masih berkeliaran, bisa saja sewaktu-waktu ia akan kembali meneror kampung ini. Setelah mendengar pengumuman itu, tampak warga riuh berlarian menuju ke rumah kepala desa. Mereka ingin mencari tahu secara jelas mengenai peristiwa tersebut. Sudah, kamu di rumah saja, jangan ikut campur. Biar itu menjadi urusannya abangmu ya, Nak, ujar nenek kepadaku. Iya, Nek. Sebenarnya aku sangat penasaran dan ingin sekali tahu perkembangan pembicaraan seluruh warga desa. Akan tetapi bagiku, menuruti perkataan nenek adalah suatu keharusan. Karena aku tahu beliau sebenarnya saat ini merasa cemas akan kondisi Mas Pur. Jadi aku tidak ingin menambah beban pikiran beliau yang sudah sangat tua. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kepala desa dan warga berembuk mengambil langkah-langkah yang diambil untuk berjaga-jaga. Dalam kegentingan malam ini, beberapa warga berjaga-jaga dengan melakukan ronda. Beberapa kepala keluarga yang berani dan mempunyai nyali sudah ditunjuk oleh kepala desa agar membentuk kelompok-kelompok penjagaan. Serta mereka diminta untuk membuat titik-titik untuk penjagaan tersebut, agar ketika ada teror lagi bisa langsung ditangani atau segera dilaporkan sementara yang lain berjaga-jaga. Kami menyerukan kalimat tahlil di rumah mendiang Pak Kiai. Duka masih menyelimuti keluarga dan warga yang ditinggalkan. Kami luruh dalam hikmat, ratap dalam khusyuk, mengantarkan doa kepada Sang Ilahi, sekaligus untuk mengenang jasa, kesantunan, keilmuan, dan kebaikan beliau yang penuh pamor kewibawaan. Setelah selesai acara tahlil, terlihat dua sahabat itu duduk di sebuah sudut ruangan, saling menguatkan, dan kembali membahas peperangan yang belum berakhir. Ada ketegangan yang muncul di raut wajah Mas Pur dan Kang Armani. Mereka tampak menahan kobaran amarah. Sebuah gelagat perpaduan antara kesedihan juga emosi yang hanya bisa tertahan. Aku dapat membaca itu. Selain keduanya merasa kehilangan dan mereka juga ingin segera menyelesaikan semua ini. Kami yang ada di situ hanya berani melihat tanpa ada yang berani ikut campur urusan mereka. Tiba-tiba aku merasakan sebuah getaran kuat dari dalam batin. Seperti sebuah panggilan. Tapi entah apakah itu. Aku juga tidak dapat menyimpulkannya.
Lalu kemudian Mas Pur dan Kang Armani bangkit dari duduknya. Mereka melihat ke arah luar. Kilatan cahaya terlihat membelah gelap malam dan gelegar dahsyat juga terdengar, bagai portal gaib yang sudah terbuka. "Le, kamu pulang ya nak, jagain nenek," kata Mas Pur yang menyuruhku pulang. "Iya mas," jawabku sambil bergegas pulang. Namun baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara yang membuat aku merinding. Auman panjang asu baung itu terdengar dari kejauhan. Mendengar auman itu, dadaku tiba-tiba terasa panas terbakar. Degup jantungku terpacu tidak beraturan. Bukannya aku merasa ketakutan, tetapi lebih kerasa seperti ada dorongan energi yang sangat luar biasa keluar dari dalam raga dan berbenturan dengan aura murni dari dalam diriku. Apalagi ini? Gumamku dalam hati, menahan kekuatan yang terasa luar biasa. Setelah berusaha sedikit menenangkan diri, aku kembali meneruskan perjalananku untuk pulang, menjaga orang yang ada di rumah, seperti yang diinginkan oleh abangku. Karena kini setan siluman anjing liar itu sudah datang, siap untuk menuntut balas, atau hanya sekedar meneror warga. Yang jelas hal ini tidak bisa lagi diabaikan. Tabuh peperangan akan segera kembali menggenderang. Selama perjalananku kembali ke rumah, terdengar berulang kali siluman itu melolong. Aumannya membahana memecah kesunyian malam yang terasa sangat mencekam, membuat dada ini terasa semakin panas. Sesampainya di rumah, aku bergabung dengan nenek, Pak Waluyo, dan Farida, yang sepertinya sudah menantikan kepulangan kami. Aku pun menceritakan apa yang tengah aku alami. Aku sendiri merasa bingung dan bertanya-tanya apa hubungannya antara diriku dengan siluman itu. Farida dan nenek hanya diam saat mendengar ceritaku. Mereka juga tampak bingung karena tidak mengerti apa yang terjadi kepadaku. Namun berbeda dengan Pak Waluyo yang tersenyum sembari menatapku, seakan ia paham dengan keadaan yang aku alami. Melihat senyum Pak Waluyo membuatku tiba-tiba teringat dengan keris yang ia berikan kepadaku. Benda ini, apa keris kecil ini yang diberikan bapak angkatku sebagai pegangan yang membuat benturan kekuatan itu muncul? Aku juga merasakan hal yang sama, Mas. Aku seperti ditarik saat mendengar lolongan itu, kata Farida memberitahuku. Kenapa kamu jadi sangat peka sama sosok itu, Nduk? Tanyaku pada Farida. Karena ajian itu berhubungan dengan adikmu, Le. Makanya dia jadi peka dapat melihat dan merasakan kehadiran siluman itu. Pak Waluyo memberikan penjelasan lebih lanjut. Berhubungan bagaimana, Pak? Tanya Farida yang kebingungan. Jadi kamu itu terlahir dengan titisan darah empu dari pemilik ilmu tersebut, Nduk. Kesempurnaan dari ilmu itu akan tercapai jika dapat meminum darah yang manjing dalam tubuhmu. Kami terkesima mendengar penjelasan Pak Waluyo. Namun Farida hanya terlihat mengangguk tanda paham, tanpa ada aura ketakutan atau kecemasan yang muncul dari raut wajahnya. Terlihat jelas jiwa raganya sudah ia persiapkan menghadapi semua ini. Dan Farida tampak sudah jauh lebih paham tentang situasi ini. Ketika malam semakin larut dan semua orang terbuai dalam mimpi, aku hanya bisa terbaring tanpa bisa memejamkan mata. Mas Al. Tiba-tiba suara Farida memanggilku. Iya, Nduk, kenapa? Tanyaku sambil berjalan menghampirinya. Siluman itu dekat sini, Mas. Di mana wujud itu, Nduk? Aku menjadi semakin penasaran. Dia berdiri tepat di mana nyawanya terakhir kali dicabut, Mas.
Mendengar perkataan Farida, aku dan dia memutuskan untuk langsung memastikan hal itu. Kami berjalan keluar rumah dan menuju ke arah lapangan, yang merupakan tempat dukun itu mati. Sesampainya di sana, kami melihat sosok Pak Panjalu berdiri dengan kondisi yang sama persis seperti dulu. Tulang-tulang yang bengkok patah, kepalanya terpecah, rantai yang masih melilit tubuh itu. Tatapannya mengarah tajam kepada kami berdua yang berada tidak seberapa jauh darinya. "Apa maumu, Pak? Masih kurang. Membawa keributan juga sampai merenggut nyawa manusia?" tanya Farida dengan penuh keberanian. "Kafani, Kafani, Kafani." Kata-kata itu berulang kali terdengar dari suara beratnya. "Pintamu dikafani, tinggalkan raga manusia itu, maka akan aku kafani," sambung Farida kembali. "Kafani aku." Suara itu kini semakin jelas terdengar. Tiba-tiba secara perlahan matanya berubah menyala seperti mata anjing, dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi tajam dengan taring runcingnya. Erangannya menggema, menandakan situasi sudah tidak lagi aman. Suatu saat ia bisa saja berubah wujud dan menyerang kami berdua. Melihat itu bukannya aku takut. Justru Farida malah maju di depanku, seakan siap menghadapinya dan menjadi pelindung untuk diriku. "Siap, Mas?" tanya gadis di depanku. "Siap, Dok," jawabku dengan sigap, walaupun masih belum tahu apa maksudnya. Tiba-tiba terdengar kemeretuk gigi dari sosok yang berada di hadapan kami. Lalu hanya sekedip mata wujud itu berubah menjadi siluman bertubuh manusia, berkepala anjing hutan. Itu adalah wujud yang pernah aku lihat sebelumnya saat berada di dalam goa alam gaib. Kami berdua kini berhadapan langsung dengan sosok yang telah berubah menjadi sosok setengah manusia dan setengah hewan, yaitu sosok manusia berkepala anjing liar. Dari sorot mata dan geramannya terlihat keganasan luar biasa, siap mencabik-cabik gadis yang berada di depanku dengan cakarnya yang berkuku panjang dan sangat tajam. Jika dia ingin melompat dan menerkam, tentu hal itu sangat mudah baginya, karena jarak antara kami hanya beberapa meter saja. Secara perlahan bayangan hitam besar tiba-tiba mulai muncul dan memperlihatkan wujud yang hitam dipenuhi bulu. Genderuwo ini merupakan perawangan sang dukun yang bersarang dari cincin yang ia kenakan semasa hidup dan menjadi kesaktian tersendiri untuk Pak Panjalu. "Mulai baca takbir, Mas," suruh Farida kepadaku. Aku lalu mengikuti seruan adik angkatku itu, menggemakan lantunan takbir dan mengesahkan asma ilahi. Tak seberapa lama, tanpa hitungan detik, seketika kini kami sudah berada di dalam gua sarang lembut. Mataku belum bisa jelas melihat isi gua, karena sinar putih yang sangat menyilaukan memancar tepat di hadapanku. Secara perlahan, kemudian sinar itu meredup dan masuk ke dalam tubuh Farida. Setelah cahaya menghilang, aku bisa melihat Farida kini terlihat berbeda dengan balutan kemben dan jarik berwarna coklat. Sabuk gelang juga busur serta sarung anak panahnya semua terlihat berkilau, bagai Sri Kandi jika dalam tokoh pewayangan. Namun ini wujud manjingnya sang titisan. Geraman itu kembali terdengar, sebelum akhirnya siluman Asubaung melompat, menyambarkan cakar tajamnya. Dan dengan piawai tubuhku digeser mundur oleh gadis yang kini bergelar Dewi Wuluh Baruno, Jagat Prameswari. Beberapa gerakan setelah mengamankan diriku, Farida mencabut anak panahnya dan membidikan tepat melesat ke arah siluman itu. Lesatan panah itu seperti cahaya, lalu terdengar ledakan yang sangat dahsyat ketika anak panah itu hendak mengenai dinding goa, membuatnya longsor dan mengakibatkan bebatuan menghamburan berserakan. "Duk," aku mencoba memperingatkan bahwa sosok itu mampu berkelit menghindar.
cabut kujang keris itu, Kang Mas," suruhnya kepadaku. Aku mengeluarkan apa yang ia maksud. Benda yang tengah berada di tangan kananku tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Cahaya memancar dari benda tersebut. Gadis itu menunjuk benda itu dengan telunjuknya dan secara perlahan benda itu naik ke udara, bergerak terbang mengitarinya. Seperti dia gerakan, pusaka itu mengerlip bagai kunang-kunang yang mengitari raga Farida. Kemudian cahaya yang memancar dari benda itu kembali masuk ke dalam tubuh Farida, membuat dirinya mampu menatap tajam di antara angin yang berhembus kencang, memutari seluruh tempat ini. Allahu Akbar. Hanya lafaz itu yang keluar dari mulutku ketika menjadi saksi sebuah penglihatan yang tak biasa. Takjub dan kagum. Itulah yang aku rasakan saat menyadari jika Farida adalah titisan Dewi. Tiba-tiba terdengar Farida merapalkan sesuatu. Mendengar rapalan itu, bumi yang terpijak serasa gempa dan bergemuruh. Suasana menjadi hingar-bingar. Terdengar suara ribut yang berasal dari putaran angin. Tidak seberapa lama, sosok di depan kami terlihat menutup kedua telinga runcingnya sambil mengeram kesakitan. Tampak bayangan hitam besar keluar dari tubuh itu, lalu bersimpuh dan beberapa kali terlihat sujud kesakitan. Genderuwo yang menjadi pelindung diri sang dukun kini terbakar. Gemuruh itu kembali datang lebih dahsyat ketika dua sosok terlihat masuk bergabung dalam pertempuran ini. Tiba-tiba saja Kang Armani dan Mas Pur tiba dan berdiri tepat di sebelahku. Mereka tampak gagah dengan kesigapan dan kesiapan sebagai wujud mereka dengan linuih masing-masing. "Jangan ikut campur. Ini menjadi urusanku," ucap Dewi Wuluh Baruno Jagat Prameswari. Kami secara bersamaan melihat ke arah kesatria wanita itu. Hanya diam tanpa menyuarakan apapun, menandakan persetujuan. Semua kekuatan yang ada dalam diri kedua laki-laki di sampingku langsung terhimpun menjadi cahaya yang perlahan terbang. Seperti ditarik oleh kekuatan cahaya yang berasal dari anak panah. Akhirnya menjadi satu dengan cahaya yang berwujud anak panah yang siap dibidikan oleh Farida. Ketika kelipat itu menjadi satu, itu menandakan memusatnya kanuragan mereka. Kemudian panah itu langsung dilepaskan dan mengenai siluman anjing yang membuatnya terlempar dan berguling beberapa meter, menghantam batu besar dengan anak panah menancap di dadanya. Kembali suara gelegar sekeras halilintar pun terdengar. Cahaya itu memecah, menghancurkan siluman Asubaung itu. Bersamaan dengan hancurnya Asubaung, tiba-tiba raga Pak Panjalu terjatuh ke tanah tanpa bergerak sama sekali. Mayat itu kini telah kehilangan semua kesaktiannya. Hanya raga busuk dengan kondisi memprihatinkan. Mati kehendak Tuhan. Kembali pun karena kehendak Tuhan. Kata itu yang terucap menjadi pengakhiran musnahnya ajian Asubaung dan kembalinya raga sang dukun. Kami menghembuskan nafas lega dan mengucapkan lantunan ucapan syukur. Sunggingan senyum titisan Dewi itu mengakhiri semuanya, sampai kemudian alam kembali normal. Kini kami semua tepat berdiri di tempat Pak Panjalu meninggal. Dan mayat itu juga tertelungkup, berada pada tempat semula. Singkat cerita, akhirnya mayat Pak Panjalu sudah dikuburkan dengan selayaknya. Terbungkus kain kafan seperti manusia pada umumnya. Disolatkan juga disucikan. Namun kehendak kembali diri sejatinya itu hanya kehendak Sang Pencipta. Semua manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan juga dosa masing-masing. Yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini, jika mengembalikan kematian seseorang itu memiliki tata cara juga sarana. Dia yang sudah mati semoga diberikan ketenangan,
Dan untuk yang membuat kematian itu, semoga diberikan pengampunan juga kesalahannya. Kesalahan yang diganjar dengan perbuatan yang salah juga hanya akan memperkeruh keadaan dan memperdalam kesalahan itu sendiri. Semuanya sudah seharusnya dikembalikan ke Tuhan Sang Penegak kesalahan umatnya. Jika hanya cukup selalu berbenah, memohon perlindungan dan pengampunan. Hari ke-7 dari peristiwa ini telah selesai. Kehidupan dengan bayangan kengerian telah berakhir, menyisakan ngilu yang membayang, meninggalkan kesedihan dalam dua kematian yang berbeda, menjadikan gambaran bahwa kebatilan itu hanya akan menuai kesengsaraan dan mendapatkan ganjaran tanpa pengampunan. Kepala preman juga meninggal setelah 2 tahun merantau, dan terdengar kabar jika ia mati secara tragis dibunuh oleh orang. Terkadang sambungan takdir itu tidak terduga, namun kehendak Tuhan itu nyata adanya, dan itu yang selalu dinamakan karma. Demikian sekelumit kisah tentang suatu peristiwa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Alhamdulillah jika menuai manfaat, dan kesampingkan hal negatif yang terkandung di dalamnya. Sekian cerita kafani aku dari Mas Ipen. Semoga dari banyaknya pesan positif pada cerita ini dapat kita ambil manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Win selaku penulis dan Mas Ipen selaku narasumber yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisahnya pada channel ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada teman-teman pendengar yang sudah setia menyimak cerita ini dari part 1 sampai part 4. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.